kebaktian pertama pukul 6 pagi di Gaduh Jati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama. Sepenuhnya kita serahkan ibadah kita ini di dalam berkat pimpinan Tuhan. Sebab ibadah kita dilaksanakan di atas satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kiranya turun atas kita sekalian anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Silakan salam kanan kiri, depan belakang. Shalom. Kita berbakti bersama hari ini memasuki minggu ketiga bulan Februari. Silakan duduk mengambil doa. Amin. Nats panggilan beribadah kita hari ini dari Mazmur 57 ayat 11 dan 12. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menyembah Yesus yang adalah kebenaran sejati. Mari kita berdiri bersama, kita ucapkan pujian Yesus, Dia ditinggikan. Pujian pengagungan kami Tuhan, bahwa Engkau, Yesus, yang telah datang menyapa kami, mati dan bangkit bagi dosa kami, dimuliakan, diberikan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut, baik yang di langit maupun yang di bumi. Kami hari ini datang ingin menyembah Tuhan kami yang adalah kebenaran sejati. Mari Tuhan Kau memberkati setiap kami. Kami ingin lihat diri kami, kedalaman hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, kami mohon Tuhan, Engkau yang berkuasa, membukakan hati dan pikiran kami untuk kami mengakuinya.
bersyukur memiliki Allah yang setia dan adil. Kalau kami mengaku dosa kami, Engkau Allah yang berkenan mengampuni dan menguduskan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan kami hari ini bersama datang menyembah Tuhan. Kami yang hari ini datang dengan berbagai kebutuhan, harapan, keperluan, pergumulan. Tuhan, kiranya ibadah kami sungguh di dalam hormat kemuliaan Tuhan, dan kami sekalian mendapatkan berkat. Oleh karena pagi ini kami serahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam berkat pimpinan Tuhan. Hamba-Mu, penginjil Daniel Agustinus, yang nanti ini akan memberitakan firman, menjadi baik lawan menjadi benar. Kiranya sungguh Tuhan berbicara dan kami sekalian mendengar. Kami semua berpadu di dalam puji-pujian, musik, audio, media, juga rekan-rekan dalam penyambutan, pelayanan kolektan, dan segenap kami jemaat Tuhan. Tolong kami. Kami bersyukur sepanjang hari-hari yang telah kami lalui, juga untuk pemilu tanggal 14 Februari yang sudah kami lalui. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati negeri kami, tetap mengedepankan kesatuan dan persatuan sebagai anak bangsa. Tuhan, kiranya Engkau tolong. Demikian pula gereja Tuhan, kehadirannya kiranya sungguh menyaksikan kemurahan Tuhan. Kehadiran gereja Tuhan dimanapun berada, kiranya Tuhan berkati, khususnya di mana kami berbakti bersama GPI dan Berjati. Tuhan berkati setiap kami bagian gereja ini, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kiranya juga kami bisa bersinar bagaikan bintang-bintang di langit, bercahaya, sehingga mereka menyaksikan perbuatan, tutur kata, sikap kami, dan memuliakan Bapa di surga. Demikian kami berdoa pagi ini di dalam membuka ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat di dalam segala hal. Amin. Silakan duduk. Bacaan perkataan kita dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Bersama segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran dari orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Mari kita ucapkan pujian kita, jalannya terindah. Tuhan
dan kebenaran dan hidup. Mari hari ini bersama dengan gereja di segala tempat pada segala abad kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari kata mati, yang meninggal secara Allah dan tanah Yesus Kristus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Paduan suara yang mempersiapkan pemberitaan firman yang hari ini akan disampaikan oleh Penginjil Daniel Agustinus. Kita bersama siapkan dengan satu keyakinan pujian. Biarlah terang kita bersinar. Mari kita berdoa. Tuhan di bangsa yang hendak menemukan sabdamu, biarlah dengan hati yang lembut, dengan hati yang berpaut pada Tuhan, kami siap mendengarkan firman, sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi para pendengar yang setia, tetapi menjadi para pelaku firman yang setia. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam segala keterbatasan dan kerakuan,
Biar kuasa Tuhan mengurapi, sehingga apapun yang disampaikan semuanya berasal dari hati Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan pagi hari ini di tempat ini. Kami berdoa, kami berserah, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami bersyukur bagi karena kasih setia Tuhan bagi beribadah bersama. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan menjadi baik versus menjadi benar. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan melandasi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari Perjanjian Baru diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istrimu tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Sebagian firman Tuhan diambil dari Roma pasal 7 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengawali perenungan pagi hari ini dengan sebuah kutipan dari seorang perempuan bernama Alisok. Dia mengatakan begini, saya menjalani kehidupan sebaik mungkin dan berupaya menjadi orang baik. Saya menjalani kehidupan sebaik mungkin dan berupaya menjadi orang baik. Alisok bukanlah seorang yang populer, mungkin dia orang biasa sama seperti kita. Tapi Bapak Ibu, dia menyatakan hal yang sama dan menjadi harapan serta perjuangan yang sama bagi kebanyakan orang. Itu apa? Menjadi orang baik. Boleh dikatakan menjadi orang baik, menjadi orang yang keras hidup setiap orang. Siapa sih di antara kita yang tidak mau dikenal baik, atau dikenal sebagai orang baik? Tentu setiap kita pasti ingin dikenal sebagai orang baik di hadapan orang yang kita kenal, ya kan? Bahkan di hadapan orang yang tidak kita kenal. Kita melakukan kehidupan sebaik mungkin sehingga kita terkesan menjadi orang yang baik, baik di hadapan atasan kita, di hadapan rekan sekerja kita, di hadapan jemaat yang lain, di hadapan keluarga kita, di hadapan mertua atau menantu kita. Kita berjuang, kita berusaha menjadi orang yang baik. Bahkan ada pernyataan yang berbunyi demikian, jika jadi orang hidup itu harus baik. Seolah dengan menjalani kehidupan yang baik, yang mempunyai kehidupan yang bermakna. Pertanyaannya adalah, apakah cukup kita menjadi orang baik? Apakah cukup kita hanya menjadi sekedar orang baik? Tentu saja tidak. Sebagai orang percaya kita tidak berhenti hanya dikenal sebagai orang baik, tetapi sebagai orang yang benar. Orientasi kita bukan sekedar menjadi orang baik, tapi apa? Menjadi orang benar. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang Tuhan sukai. Seperti dikatakan di Mazmur Petrus pasal yang ke-3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Garis bawah itu, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bapak Ibu ingat, hidup kita harus sesuai dengan perspektif dan standar Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang baik. Ingat, bukan semata kita bisa menjadi benar lewat kebenaran kita sendiri melalui apapun yang kita lakukan. Tetapi Allah sudah membenarkan kita melalui kebenaran Kristus yang diimputasikan kepada kita sehingga kita di hadapan Allah adalah orang-orang benar. Karena kita sudah dibenarkan, kita menyandang status sebagai orang benar. Maka selayaknya kita yang sudah dibenarkan dan menyandang status sebagai orang benar, kita menjalani hidup sebagai orang benar. Lakukan kebenaran. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, panggilan kita bukan sekedar
menjadi orang baik, tetapi menjadi orang benar. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, mudahkah menjadi orang benar? Kalau Bapak Ibu diberikan mana yang lebih sulit, menjadi orang baik atau menjadi orang benar? Kira-kira yang mana yang lebih sulit, menjadi orang benar atau menjadi orang baik? Mana yang lebih sulit? Mana yang lebih sulit, menjadi orang baik atau menjadi orang benar? Menjadi orang benar lebih sulit, dibanding menjadi orang baik. Yang jelas Bapak Ibu, menjadi orang baik itu bukan hanya sekedar lebih mudah, tapi juga digandrungi atau disukai banyak orang. Orang-orang baik pasti selalu populer, disukai. Perhatikan saja Bapak Ibu, kalau kita lihat media sosial, misalnya ada banyak sekali konten-konten pamer kebaikan, ya kan? Supaya itu mungkin hanya sekedar ini, tujuannya mencari profit, mencari subscriber atau viewers atau keuntungan buat diri, sehingga boleh dikatakan kebaikan itu tidak murni untuk melakukan kebaikan, tetapi ada udang baik baru dari kebaikan yang dilakukan itu sehingga dipamerkan, dipublish di media sosial. Dan orang suka dengan itu, Bapak. Orang tidak peduli dengan cara seperti apa kebenaran yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan. Tapi yang namanya kebaikan selalu menyentuh hati banyak orang dan itu disukai. Maka Bapak dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Perhatikan, ada orang yang berani jadi orang yang baik selalu disukai oleh banyak orang. Dalam bahasa Rasul Paulus mengatakan apa? Mungkin ada orang yang baik, mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani. Bapak Ibu, mungkin kita pernah menonton film Robin Hood, yang mungkin ini film lama. Robin Hood ini identik dengan seorang sosok pahlawan yang melakukan kebaikan dengan cara yang tidak benar, ya kan? Dia mencuri harta dari orang-orang kaya, lalu dibagikan harta tersebut pada orang-orang miskin. Dan orang-orang miskin itu sangat senang sekali dengan kebaikan yang diterima dan dilakukan oleh Robin Hood itu. Mereka tidak peduli dari mana kebaikan itu. Mereka tidak peduli mungkin kebaikan itu dilakukan dengan cara yang tidak benar, tapi kebaikan itu menyentuh mereka. Kadang-kadang hal baik itu belum tentu benar, tapi tetap saja disukai. Bahkan banyak orang melakukan kebaikan dengan mengorbankan kebenaran. Karena orang yang baik orientasinya apa, Bapak Ibu? Hanya untuk menyenangkan banyak orang. Itulah orientasinya, itulah tujuannya. Sehingga sekalipun kebaikan dilakukan dengan cara yang tidak benar, mau diatur, tidak masalah. Yang penting saya disukai oleh mereka. Itulah orientasi kehidupan orang. Tapi berbeda dengan orang yang benar, terkadang sulit dan terkadang sulit untuk disukai. Lalu dalam bahasa Rasul Paulus, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Sekalipun yes, betul Bapak Ibu, kehidupan orang benar pastinya menghasilkan buah-buah kebaikan yang benar. Namun kerap kali sikap yang benar itu terkadang dipandang dan dinilai tidak baik di mata orang yang tidak disukai. Sehingga ada anggapan atau pernyataan yang belum demikian. Belum tentu yang benar itu yang baik untuk orang lain. Mungkin kita sudah berjuang jujur, melakukan kebenaran, berbeda dengan yang lain, menjaga integritas, tapi di mata orang belum tentu kebaikan. Mungkin integritas kita menelanjangi tidak benar mereka, sehingga kita tidak disukai. Mungkin kita punya pendirian yang teguh pada kebenaran, kita tidak mau disuap, kita tidak mau melakukan hal yang serupa dengan orang lain yang melakukan ketidakbenaran. Karena sikap seperti itu, Bapak Ibu, kita dipandang tidak baik. Ini dikatakan Bapak Ibu di tempat kita itu tidak tampak. Kadang-kadang tidak disukai, kadang-kadang tidak populer, tidak seperti orang-orang yang berorientasi kepada kebaikan, yang tujuan hidupnya hanya untuk menyenangkan orang. Tapi orang benar tujuan hidupnya bukan untuk menyenangkan orang, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan.
Albert Einstein pernah mengatakan apa yang benar belum tentu populer dan apa yang populer belum tentu benar. Mari kita perhatikan sosok Tuhan Yesus, sikap hidupnya, prinsip hidupnya, keteguhannya kepada kebenaran tidak diragukan dia kan. Tapi perhatikan, tidak sedikit orang-orang yang tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan. Tidak sedikit orang-orang menyetujui kebenaran yang Tuhan oleh Tuhan Yesus, baik lewat ajarannya, baik lewat sikap hidupnya dan lain sebagainya. Itulah konsekuensi menjalani hidup sebagai orang benar. Kadang-kadang tidak populer, kadang-kadang tidak suka. Akhirnya tidak mudah menjadi orang benar. Termasuk juga ketika kita dipanggil menjadi orang benar dan hidup benar, kita harus berani berkata kebenaran. Ini juga tergambar. Ada banyak risiko dan tantangan yang tidak mudah ketika kita harus memperkatakan kebenaran. Dan hari ini kita berfokus kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Nathan kepada Daud yang telah jatuh ke dalam dosa yang menjijikan kepada Allah. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Samuel pasal 11, kita tahu bagaimana Daud melakukan dosa perzinahan dengan Batseba. Sekarang Daud mengetahui betul bahwa Batseba itu sudah bersuami. Tapi hal itu tidak membuat Daud mengurangi hasratnya untuk meniduri dan memiliki Batseba. Yang mungkin tampaknya waktu pandangan Daud. Sampai Batseba mengandung hasil dari perzinahan. Ironisnya adalah bukannya Daud bersujud di hadapan Allah dan bertobat, tapi justru dalam kepanikannya Daud mencoba menutupi jejak dosa dengan menyusun rencana liciknya yang justru membuat dirinya semakin jauh dalam dosa, yaitu dosa pembunuhan. Boleh dikata apa yang dilakukan oleh Daud untuk lubang dengan dosa. Rencana awalnya itu menghapus jejak dosa perzinahan yang tidak berhasil. Awalnya Daud menginginkan Uria bisa kembali menghabiskan malam bersamanya dengan istrinya, sehingga kehamilannya itu bisa ditutupi sebagai perbuatan Uria. Tapi itu tidak berhasil. Maka muncullah rencana berikutnya, yaitu bagaimana Uria itu dilenyapkan. Dengan cara bagaimana? Daud mengirim pesan kepada Yoab agar menempatkan Uria di garis depan pertempuran yang hebat, yang mana itu berpotensi membunuh Uria. Dan akhirnya Bapak Ibu, rencana keji itu berjalan dengan mulus. Uria terbunuh secara sia-sia. Yang menjadi korban kejahatan yang sistemik yang dilakukan oleh Daud. Ingat, bukan hanya sekedar Uria yang menjadi korban dari kejahatan, tapi juga para tentara yang ikut berguguran di medan pertempuran. Boleh dikatakan mereka membayar harga yang sangat mahal untuk dosa Daud di medan pertempuran. Tidak hanya itu, Bapak. Kita perhatikan Daud menggunakan otoritas dan pengaruhnya sebagai seorang raja digunakan untuk kepentingan jahat dengan melibatkan setidaknya 5 orang selain daripada Yoab, juga ada beberapa pegawai Daud serta suruhan Batseba dan lain sebagainya. Mereka terseret dalam pusaran kejahatan dan dosa Daud. Sehingga kata bapak-bapak yang dilakukan oleh Daud begitu dan sangat mengerikan dan keji. Lalu narasi itu tidak berhenti sampai di sini. Datanglah Nabi Nathan untuk mengkonfrontasi dosa-dosa Daud. Dan yang menarik itu pertama-tama Nathan tidak langsung menyinggung dosa Daud secara to the point langsung, tapi justru lewat sebuah perumpamaan, lewat sebuah ilustrasi di mana dalam satu kota ada 2 orang kaya yang mempunyai banyak kambing, domba dan lembu sapi, dan orang miskin yang hanya mempunyai 1 anak domba betina yang sangat disayanginya, yang dipelihara sejak kecil dilepas seperti anak perempuan. Sehingga cerita dalam ilustrasi itu, si orang kaya ini merebut 1 anak domba itu untuk dimasak dan disajikan kepada tamu yang datang kepada. Ketika mendengar ilustrasi itu, bagaimana respons daripada Daud? Daud marah. Daud sangat marah atas apa yang dilakukan orang kaya ini. Kita marah seperti itu, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan dari Nabi? Dia mengatakan, engkaulah orang. Mari kita bayangkan sebuah tuduhan konfrontasi yang sangat keras dilakukan Nabi Nathan yang ditujukan kepada Daud. Engkaulah orang itu. Engkaulah orang yang telah melakukan kejahatan. Ketika
engkau lah orang itu. Daud berdumi. Daud tidak bisa mengatakan kalimat apapun selain dia silent dan diam. Dan Nathan di satu sisi yang lain, dia langsung mengucapkan kalimat berikut. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi kau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan kau dari tangan Saul. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Heti itu kau biarkan diterlaskan dengan Tuhan. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang baru. Bapak Ibu, betapa beraninya Nabi Nathan berkata kebenaran kepada raja, dan itu menguriti kebobrokan dosa-dosa Daud yang selama ini mungkin itu perapat sebagai sebuah kasih. Tentu saja Bapak Ibu, itu adalah sebuah persoalan yang sangat sensitif bagi Daud. Apa yang dilakukan oleh Nathan sangat beresiko. Bisa saja dalam pikiran Daud, pernyataan tegas daripada Nabi Nathan itu persepsi negatif, bukan sebuah kebaikan yang layak diterima. Mungkin bagi Daud apa yang dikatakan Nabi Nathan sebagai sebuah fitnah, melakukan pencemaran nama baik, sebuah konfrontasi yang berbahaya bagi reputasi sebagai seorang raja. Yang jelas Bapak Ibu, di telinga Daud, apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan itu sangat tidak mengenakan. Siapa sih di antara kita yang suka ditegur, apalagi diekspos aib dosa dan kesalahan kita? Tidak ada ya. Kita tidak pernah suka mendengar suara-suara yang seperti itu. Kita sensitif dengan suara-suara yang seperti itu. Semua itu kita lihat. Dan kita kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu sangat menyakitkan dan sulit untuk diterima. Suatu ketika dalam sebuah ibadah seorang pengkhotbah yang berapi-api melakukan sebuah khotbah mengecam berbagai macam dosa. Dia berkata kepada jemaatnya, janganlah kamu melakukan dosa berjutaan. Tuhan tidak suka dengan semuanya. Lalu jemaat yang duduk di sana di depan seorang ibu mengatakan, terus semangat, yes, Pak, kita khotbah itu. Lalu berikutnya pernyataan yang mengecam dosa kemabukan. Jangan mabuk-mabukan, jangan kau dikuasai oleh hawa nafsu. Tuhan tidak suka dari itu. Lalu jemaat ini juga berkata hal yang sama. Haleluya, puji Tuhan, khotbahkan. Sampai akhirnya pendeta itu mengekspos, mengecam dosa penggosipan. Jangan suka bergosip. Tuhan tidak suka orang percaya itu. Jangan lakukan itu. Lalu perempuan ini diam. Lalu dia mulai meninggikan tubuhnya dan melirik teman sebelah kanannya. Bapak pendeta itu tidak sedang berkhotbah. Dia sedang mengurusi urusan kita. Ibu kita singgung kan di Surabaya gosip. Karena ketika kebenaran mengekspos kelemahan kita, kekurangan kita, dosa yang kita lakukan. Dan itu yang juga dilakukan oleh Daud. Ketika dia mengenal tuduhan yang dilakukan oleh Nabi Nathan terhadap diri, saya itu benar. Tapi mungkin Daud berlari dalam pikiran. Mungkin dalam pikirannya dia berencana untuk melakukan sebuah argumentasi, melakukan pembelaan diri. Mungkin. Karena bagaimanapun ketika seseorang yang dituduh, dia tidak mungkin langsung mengaku. Biasanya dia akan berdalih, mencari atau membuat argumentasi, melakukan pembelaan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah Bapak Ibu, Daud tidak melakukan itu. Daud mengakui dosa. Baik, kita kembali pada Nabi Nathan. Nabi Nathan sangat tahu betul resiko yang akan dia hadapi ketika dia memperhatikan kebenaran kepada Nabi Daud dan kepada Raja Daud. Karena dia tahu betul dia sudah berada pada raja yang berkuasa, yang bisa melakukan apapun yang paling buruk untuk dirinya. Bukan sekedar merusak persahabatan antara dirinya dengan Daud, tapi lebih daripada itu bisa mengancam nyawanya sendiri. Tapi Nathan tidak pernah gentar. Dia tetap memperkatakan kebenaran kepada Daud.
harus disampaikan apapun resikonya. Bapak Ibu saya teringat dengan satu buah cerita yang ditulis oleh seorang penulis yang sangat terkenal, Hans Christian Andersen, yang judulnya dari Emperor's New Clothes atau baju baru kaisar. Suatu hari di sebuah kerajaan datang dua orang penjahit yang sebenarnya mereka berdua itu adalah penipu. Kedua penipu itu pandai berkata-kata sehingga raja mempercayai mereka untuk membuatkan pakaian yang hebat untuknya. Setelah melewati sebuah proses yang lama, akhirnya pakaian itu juga selesai. Lalu dia datang kepada raja. Inilah pakaian indah milik Paduka. Dibuat dari benang yang terbuat dari embun yang dingin dan sinar matahari yang memancar. Hanya orang pandai dan terpandang yang dapat melihat indahnya. Orang bodoh tidak bisa melihat. Lalu penjahit itu mengangkat baju yang tidak terlihat oleh siapapun. Dengan gayanya yang meyakinkan ketua penjahit itu memajang dan memegangi baju yang baru dibuatnya tersebut. Lalu dia berkata, bukankah pakaian ini sangat indah, Perdana Menteri? Tanya penjahit itu pada Perdana Menteri yang saat itu berada di samping raja. Kaget. Lalu dia kena takut dianggap bodoh, padahal dia tidak mampu melihat baju itu. Karena tidak ingin dianggap bodoh, dia pun menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Betul, pakaian itu memang sangat indah. Lalu penjahit berkata kembali, Paduka, bagaimana Paduka? Apakah Paduka menyukai pakaian yang indah ini yang telah dipuji oleh Perdana Menteri? Memang pakaian ini benar-benar luar biasa dan hanya orang-orang yang pandai yang dapat melihatnya. Karena raja ini pun juga tidak mau dianggap bodoh. Dia pun menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Walaupun dia tidak bisa melihat pakaian ini, tetapi Perdana Menteri setuju dan memujinya. Berarti apa yang dikatakan oleh penjahit itu adalah benar. Lalu Paduka Raja pun bertanya kepada yang lain, bukankah pakaian ini memang indah? Dia tanya kepada pembawa yang lain. Lalu pembawa yang lain kita takut berbeda dengan respon yang lain dan dianggap bodoh. Dia menganggukkan kepala semua. Betul, sangat indah. Sangat indah. Wah, Paduka Raja pun sangat senang sekali. Sampai puncaknya Bapak Ibu. Dia melakukan sebuah pawai besar-besaran menggunakan baju itu. Dia berkeliling di jalanan di kota tersebut. Lalu orang-orang yang di pinggir kanan kiri bersorak-sorak. Semua orang takut dianggap bodoh. Mereka memuji pakaian yang digunakan oleh raja itu. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berteriak dengan lantang di pinggir jalan. Hore! Lihat, raja sedang belanja. Anak kecil ini berkata benar. Dia berbeda dengan yang lain. Sekarang mungkin dia dianggap bodoh, dia tidak berbeda. Tapi dia tidak gentar dengan polos dan tulus dia mengatakan apa? Hore! Lihat, raja yang belanja. Bapak Ibu, kita dipanggil sebagai orang benar untuk memperhatikan kebenaran. Itu tidak gampang. Ada banyak risiko yang kami hadapi, tapi kita harus lakukan. Karena itu adalah panggilan kita. Ada dua poin penting sebagai aplikasi praktis berkaitan dengan bagaimana atau mengapa kita memperhatikan kebenaran sebagai orang benar. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah sebagai dasar memperkatakan kebenaran. Lalu perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mengapa dia berani berkata kebenaran kepada Daud? Jelas kalau kita perhatikan di ayat yang pertama dan 2 Samuel pasal 12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Dia datang kepada Daud. Kata keterangan ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Memberikan sebuah penegasan bahwa Nathan menjumpai Daud dan mengatakan kebenaran kepada Daud. Karena itu kehendak Tuhan. Karena itu keinginan Tuhan. Itulah yang mendorong Nathan berani mengatakan kebenaran. Semata-mata bukan berkata inisiatifnya sendiri. Semata-mata bukan berkata kemauannya sendiri. Bukan karena dia mempunyai kepentingan atau agendan pribadi. Tetapi itu adalah karena kemauan Tuhan. Yang membawa otoritas Tuhan yang jauh lebih besar daripada Daud sebagai seorang raja. Nathan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Daud. Karena dia mengetahui maunya Tuhan. Nathan betul-betul menjadi penyambung lidah Allah. Pesan yang
sampaikan bukan semata-mata pesan dari dirinya sendiri, tapi pesan yang berasal daripada Tuhan. Dia lakukan itu dengan penuh kemampuan. Kami juga Tuhan. Bapak Ibu, ini juga sebagai seorang benar. Kita harus mengatakan kebenaran karena kita sadar betul itu adalah kehendak Tuhan, itu kemauan Tuhan. Kehidupan kita harus mencerminkan sebuah kehidupan yang mentaati apa maunya Tuhan, ya. Bukan mengerjakan, melakukan apa yang menjadi kemauan kita sendiri. Bukan melakukan apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita baik, atau menurut orang lain baik. Enggak. Ingat panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai orang benar, adalah melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan Tuhan menghendaki kita memperkatakan kebenaran itu. Sekali tidak mudah sekali dan penuh dengan resiko. Karena resiko sebesar apapun tidak ada yang lebih besar dari ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sudah Tuhan Yesus, mari kita memperkatakan kebenaran. Mungkin itu sebuah teguran atau konfrontasi. Mungkin itu bisa mendatangkan risiko. Apakah relasi akan menjadi rusak atau dipersepsi negatif? Ingat panggilan kita mentaati malam kita. Ketika saya mulai di kota Semarang, waktu itu saya ditempatkan di sebuah interkos yang mana sebagai bisaku adalah anak-anak sekolah SMA. Singkat cerita, walaupun mungkin kami jarang ketemu, tapi dalam satu waktu kami bisa bercakap-cakap dengan mereka dan mengenal mereka. Sampai akhirnya saya mengenal ada seorang anak sekolah yang hidupnya itu glamor. Sekalipun dia masih SMA, dia naik mobil sedan yang harganya mahal pada waktu itu. Saya tahu betul. Dan bukan hanya sekedar itu, Bapak Ibu. Dia juga suka membawakan perempuannya masuk ke kamar kosnya. Lama, mabuk-mabukan, buktinya apa? Di depan kamar kosnya selalu ada minum-minuman keras. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau kita pikir, apa yang kita ngurus orang yang seperti itu ya? Tapi kenapa saya tergerak untuk melakukan kebenaran pada orang itu? Walaupun kami kenal hanya sepintas, tapi kenapa saya tergerak untuk melakukan kebenaran? Sampai akhirnya Bapak Ibu saya merencanakan untuk mengatakan ini di waktu yang tepat. Kami membangun relasi lebih dalam lagi dengan orang ini. Sampai akhirnya dengan satu waktu saya memberanikan diri untuk mengatakan kebenaran. Saya tahu resikonya berat, mungkin saya akan dijauhi, mungkin saya akan persepsi negatif, dianggap sok suci dan lain sebagainya. Tapi entah waktu itu saya meyakini inilah waktu. Lalu dengan bahasa yang halus, dengan penuh ketulusan, saya mengatakan kebenaran kepada pemuda itu. Bahwa apa yang dilakukan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana responnya? Dia menangis. Dia sadar dengan kesalahannya selama ini. Lalu dia menceritakan bahwa mengapa dia melakukan semua ini karena dia berasal dari profil Tuhan. Keluarganya itu rusak, orang tuanya itu sudah bercerai. Dia melampiaskan semuanya ini. Dia melampiaskan semuanya itu dengan cara seperti itu. Dia merusakkan hidupnya dengan minuman keras dan sebagainya. Apa kalau pikir-pikir? Apa yang kita ngurus? Tapi ingat, kita dipanggil untuk mentaati wahyu itu, bukan kenyamanan diri kita. Itu satu Bapak Ibu mari kita berani memperhatikan kebenaran. Bagi orang-orang sekitar kita mungkin mengatakan kepada kita. Mari kita melakukan apa maunya. Sekalipun apa yang dilakukan itu besar dengan risiko dan tidak mudah. Kita mau tahu kepada itu. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, everybody needs to get. Setiap orang itu membutuhkan sosok Nabi Natal. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Ada blank spot, ada sisi-sisi gelap yang mungkin kita tidak sadar. Yang orang lain melihat. Dan kita dipanggil. Bukan hanya sekedar untuk melihatnya, tapi juga belajar dan berani untuk menyatakan kebenaran.
Sekali Bapak Ibu itu tidak mudah, tapi kita dipanggil untuk bekerja. Yang kedua adalah butuh intervensi ilahi dalam mengatakan kebenaran. Bapak Ibu, menjalani hidup benar itu tidak gampang, apalagi memperkatakan kebenaran itu tidak mudah. Itulah sebabnya mari kita jangan bertumpu pada kekuatan dan hikmat yang ada pada diri kita. Kita butuh intervensi Tuhan. Kita butuh hikmat. Seperti apa yang dilakukan oleh Nathan. Apa yang dilakukan oleh Nathan semata-mata karena Tuhan intervensi. Bukan karena Nabi Nathan hebat, sehingga dia berani mengatakan kebenaran kepada seorang raja yang hebat, namanya Daud. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu dalam narasi itu, yang hebat itu adalah Tuhan yang telah memutus Nathan, dan tidak hanya sedang memutus Nathan, tapi juga bagaimana Tuhan berintervensi, memberikan hikmat kepada Nabi Nathan, sehingga dia berani dan efektif mengatakan kebenaran itu kepada Daud. Bahkan Daud pun bisa bertobat semata-mata bukan karena Nathan yang hebat, tapi karena Tuhan yang bekerja di hati Daud dan lembutkan hatinya, sehingga Daud pun juga bertobat. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita dipanggil untuk memperkatakan kebenaran, kita butuh melibatkan Tuhan, dan kita tidak sembarangan melakukannya. Istilahnya ada 5 poin penting ketika kita mengatakan kebenaran. Yang pertama adalah kita harus melakukannya dengan cara yang benar, cara yang tepat, cara yang efektif. Ketika kita mengatakan kebenaran tentu bukan dengan cara yang dengan emosi yang rendah-rendah, tapi bagaimana kita melakukannya dengan kelembutan dan penuh kasih. Demikian juga dalam memilih kata-kata, nggak sembarangan. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang menyudutkan, yang mengintimidasi, kata-kata yang menyerang dan lain sebagainya. Tapi kata-kata yang tepat. Dan dalam hal ini Bapak Ibu kita butuh hikmat Tuhan. Seperti katakan dalam Amsal 25 ayat 11 dan 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya, yang meninggalkan hati tuan-tuannya. Jadi mari kita melakukannya dengan cara yang benar. Yang kedua adalah dengan cara yang benar, waktunya juga tepat. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, Nathan datang kepada Daud. Itu bukan ujuk-ujuk setelah Daud melakukan dosa, tidak. Tapi setelah waktu 12 bulan katanya menurut para penasihat, Tuhan mengurus Nathan untuk mengkonfrontasi Daud. Itulah waktunya Tuhan. Waktu yang paling tepat untuk mengatakan kebenaran kepada Daud. Demikian juga Bapak Ibu ketika kita mengatakan kebenaran, kita butuh cari hikmat waktu yang tepat. Sehingga kita yakin betul inilah saatnya kita melakukannya. Demikian juga Bapak Ibu tidak hanya sekedar cara yang benar, waktu yang kita tepat, tetapi juga hidup yang benar. Jangan sampai kita fasih berkata kebenaran, tapi hidup kita tidak mencerminkan kebenaran. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan apa yang kita suarakan, apa yang kita katakan. Jadi harus kompatibel. Kita berani menyuarakan kebenaran, kita juga harus hidup dalam kebenaran. Yang ketiga yang keempat adalah kita harus melakukannya dengan motif yang benar. Kita mengatakan kebenaran bukan karena kita membenci orang itu, bukan karena kita ingin menghancurkan orang itu, tapi karena kita mengasihinya. Itulah yang juga dilakukan oleh Nabi kepada Daud. Sebagai seorang sahabat yang sangat sayang kepada Daud, dia rindu Daud bertobat dan dipulihkan hidupnya, sehingga dia mengatakan kebenaran. Motifnya karena dia mengasihi. Sama seperti Tuhan mengasihi Raja Daud. Demikian juga Nathan bergenyur sama dengan hati Tuhan, mengasihi Daud. Sehingga setiap tegurannya, setiap konfrontasinya itulah ungkapan cintanya kepada Daud. Demikian juga kita. Mari kita lakukan ketika kita mengatakan kebenaran dengan motif yang benar, karena kita mengasihi. Tidak ada motif yang lain selain kita mengasihi. Dan yang terakhir adalah lakukan itu dengan keberanian yang kudus. Kita butuh kuat kuasa Tuhan yang memampukan kita, yang menyanggup kita untuk mengatakan kebenaran. Karena kalau kita bergantung pada kekuatan kita, rasanya lebih mudah kita gentar, lebih mudah kita mengambil sikap pasif, dan lebih mementingkan kenyamanan kita. Ngapain mengusir orang lain? Tetapi mari Bapak Ibu kita memohon kepada Tuhan memberikan keberanian kepada kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melangkah, memperkatakan kebenaran pada mereka. Mungkin orang itu adalah bagian dari anggota keluarga kita.
Mungkin orang itu adalah sahabat yang kita kenal. Mari kita jalan putus asa dan jalan gentar untuk mengatakan kebenaran. Bapak Ibu, ingat, kita dipanggil bukan untuk sekedar menjadi orang baik. Kita dipanggil untuk menjadi orang benar. Orang yang benar adalah orang yang berani mengatakan kebenaran. Apapun risiko. Tuhan ingin memakai kita menjadi Nathan di tengah keluarga kita, menjadi Nathan di tengah komunitas di mana kita berada, berani menyuarakan kebenaran. Ya Tuhan mau menggenapi panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak sudah kami bersyukur firman yang mengingatkan kami atas sebuah panggilan yang tidak gampang dan tidak mudah. Untuk kami tidak hanya sekedar menjadi orang baik yang tujuannya hanya untuk menyenangkan banyak orang, tapi kami dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi orang-orang benar yang berani mengatakan kebenaran. Tuhan tidak mudah melakukan kami sadar. Kami butuh hikmah. Tuhan pakailah setiap kami menjadi nakal-nakal dimanapun Tuhan menempatkan kita, untuk membawa orang makin menjadi beriman, untuk membawa orang makin mengenal Tuhan, untuk membawa orang yang tadinya terjerumus dalam dosa, untuk boleh mengalami pemulihan di dalam Kristus. Tuhan pakailah kami menjadi Allah, dan kiranya Tuhan dipermuliakan dan hatinya disenangkan lewat kehidupan kami yang penuh komitmen untuk menjadi orang benar. Kami berdoa, kami berserah dan bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman telah diberitakan kita sekalian. Mohon senantiasa berkat dan hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan untuk menjalaninya. Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita. Hari ini ada 2 kantong, merah dan biru. Persembahan kita di minggu ketiga untuk merah gereja dan biru untuk diakonia. Silakan petugas. Juga Bapak Ibu bisa scan QR, ada di depan Bapak Ibu juga, itu QRIS untuk bisa kita memberikan yang terbaik hari ini. Termasuk juga masih diberi kesempatan untuk persembahan tahun baru Imlek. Kami bersyukur Bapa untuk setiap pemberian yang hari ini bisa kami berikan. Kiranya Tuhan berkenan untuk gereja Tuhan mengelolanya. Kami kembali di dalam usaha pekerjaan karier kami mengandalkan Tuhan sumber berkat.
kekuatan kesehatan dalam karya kami di hari-hari ke depan ini. Kiranya sungguh kami ingin senantiasa memuliakan Tuhan dengan apa yang kami miliki, termasuk uang, harta yang kami ada. Pada hari ini kami belum berkesempatan, Tuhan tolong dan berkati, supaya kami sungguh bisa mengelola keuangan kami dan juga bergantung kepada Tuhan untuk setiap pemberian yang sempurna dari Tuhan sumbernya. Kami berdoa bersyukur untuk persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Silakan. Pada Jumat hari ini, nantiasa kita menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama hadir. Kita bersyukur Bapak Ibu boleh bersama di ibadah pukul 6 pagi. Di Gardu Jati ada pukul 8, lalu pukul 10 Mandarin dan Indonesia, dan pukul setengah 5 sore. Kemudian yang kedua, minggu depan itu kita mulai dengan satu rangkaian ibadah Minggu Pekan Misi Pekabaran Injil atau PMPI ke-48. Temanya adalah kebenaran yang mendatangkan keberanian. Bapak Ibu kembali diundang untuk hadir bersama. Kemudian di hari doa Rabu pukul 5 sore itu di dalam bahasa onsite Mandarin Indonesia, yang pada hari Rabu ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Isabel Tong dengan tema institusi perjamuan kudus. Malamnya doa online bersama Pendeta Chong Mun Yen, ini gabungan doa bersama GII Gardu Jati, GII Setrasari dan GII Pusenkaf secara online pukul 7 malam. Temanya pemeliharaan Allah bagi pekerja ladangnya. Ini sudah masuk di rangkaian PMPI. Lalu adalah juga satu persekutuan Chinese Ministry, masih dalam rangka menyambut dan juga merayakan Hari Raya Imlek di GII Setrasari pukul 6 sore pada hari waktu Kamis 22 Februari. Siapapun diundang untuk hadir bisa mengikuti ini. Khususnya ini kita menjangkau untuk orang muda, anak-anak muda di dalam persekutuan Chinese Ministry ini. Dan yang terakhir kita ada menyambut PMPI 48. Shalom jemaat GII Odintong yang terkasih. Minggu depan kita akan memasuki Pekan Misi Pekabaran Injil yang ke-48. Kita akan merayakan Pekan Misi Pekabaran Injil di tanggal 25 Februari, 3 Maret, 10 Maret, dan 17 Maret 2024. 4 minggu ini akan menjadi hari di mana seluruh jemaat GII Odintong bergerak bersama mendukung pekerjaan misi. Tema besar PMPI tahun ini adalah Dare to See, Dare to Act. Berani untuk melihat, berani untuk berkita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada setiap kita mata yang peka melihat jiwa yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk dijangkau. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa seperti hati Kristus, dan kaki yang melangkah untuk bertindak nyata memberitakan Injil dimanapun kita ditempatkan. Mari bersama sebagai satu kesatuan keluarga besar GII Odintong kita mempersiapkan diri menyambut PMPI ke-48. Soli Deo Gloria. Demikian diundangkan kepada kita mempersiapkan menyongsong bulan misi dengan persiapan untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan, baik diri, dana, dan doa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama. Kita akan memberi lagu pemutusan kita, komitmen kita bagai bintang-bintang. Kita ingin hidup seturut kehendak Tuhan, dan kita ingin menjadi saksi Dia dimanapun Tuhan menempatkan kita.
persekutuan ibadah kita kembali ke tempat di mana kita berada, melanjutkan aktivitas kita dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan kekuatan Roh Kudus berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin.